Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin terkait dengan subbab terakhir, yaitu tentang modelnya. Kita udah tahu cara ngitungnya gimana, revenue proyeksi itu apa, ngitungnya gimana, kita akan bahas mengenai modelnya. Nah, sebenarnya kalau kita breakdown lebih, proyeksi model itu sangat banyak, cuman kita ambil 4 aja deh, 4 yang paling sering digunakan, yaitu adalah historical forecasting, atau yang kedua length of sales cycle forecasting, ada test market analysis dan multivariable analysis. Nah, itu apa? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, historical forecasting. Dari namanya aja udah kelihatan nih, yaitu historical. Ini adalah yang paling simple atau yang paling mudah dilakukan. Tapi bisa dikatakan walaupun ini paling mudah, ini paling sulit digunakan oleh seorang startup yang masih baru kemarin sore. Kenapa? Karena ini menggunakan data histori sebagai patokan mereka. Kita menggunakan data masa lampau yang kita tarik ke saat ini, yang kita olah saat ini untuk menentukan gimana revenue proyeksi kita. Nah, dari sini kalau misalnya memang bisnisnya sudah stabil, sudah established gitu, udah istilahnya udah berjalan berapa tahun, itu mudah, datanya ada. Tapi kalau misalnya masih seorang startup yang masih baru banget, ini akan sangat sulit dilakukan. Nah, selain itu, ketika kita menggunakan metode ini bagus. Cuman kalau misalnya pas kemarin datanya nggak lengkap, datanya masih bolong-bolong, maka untuk melakukan proyeksi di saat ini, di masa saat ini, itu akan sedikit sulit. Karena apa? Datanya nggak lengkap. Oleh karena itu, historical forecasting ini kunci utamanya adalah setidaknya ada data masa lampau yang lengkap. Kalau nggak lengkap, ya berarti proyeksi kita juga seadanya gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan length of sales cycle forecasting. Dari namanya ini yang paling panjang nih. Ini maksudnya gimana sih? Nah, dari sini gampangnya adalah kita memprediksi berapa lama konsumen kita akan membeli produk kita. Maksudnya gimana? Ini gampangnya adalah kalau misalnya teman-teman ini sudah berjalan atau berjualan cukup lama, punya klien tetap, punya perjanjian tetap dengan klien kalian, dengan pembeli kalian. Misalnya kalian seorang supplier, kalian kerjasama nih sama seorang klien, sama seorang penjual, di mana kalian akan menjual produk-produk kalian kepada orang tersebut selama kurun waktu 1 tahun. Ketika terjadi perjanjian tersebut, pasti akan ada yang namanya kontrak. Nah, dari kontrak tersebut kan pasti ada jangka waktunya. Nah, yang dimaksud dengan length of sales cycle forecasting ini adalah kita mau melihat dalam kontrak tersebut, dalam kurun waktu 1 tahun gitu, gimana sih penjualan kita. Jadi, simpelnya kita mau melihat atau memastikan atau membuat sebuah proyeksi berdasarkan jangka waktu yang sudah diikat dalam apa? Dalam kontrak. Jadi misalnya, dalam 1 tahun saya berarti harus mempersiapkan segini. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan apa? Dengan jumlah yang inventorinya, dengan jumlah produk yang kita jual, lalu nanti dengan jumlah penerimaan kita, dan banyak hal. Yang ketiga adalah test market analysis. Test market analysis ini apa? Gampangnya, seperti yang kita tahu, ini test market. Berarti kita memberikan tes kepada pasar. Dalam artian kita kasih uji coba dulu nih produk kita kepada pasar. Bagaimana respon dari pasar? Apakah respon dari pasar itu ternyata oke atau enggak? Kalau misalnya responnya enggak oke, berarti harus ada yang dibenahi nih. Tapi kalau misalnya ternyata responnya oke, maka nanti bisa menjadi produk yang official lah, kasarannya seperti itu. Jadi test market analysis ini biasanya digunakan ketika kalian mau launching sebuah produk, tapi kita tes pasar dulu, apakah pasar sesuka dengan produk kita atau tidak. Dan yang terakhir adalah multivariable analysis. Ini yang biasanya paling bagus sebenarnya. Cuman ini paling ribet di antara yang lain, paling sulit dilakukan. Karena apa? Kita memperhatikan faktor dari internal dan eksternal. Kalau sebelumnya kita ngomongin tentang historical, cuman faktor internal aja nih, fokusnya banyaknya. Terus kita ngomongin tentang length of cycle, itu fix faktor internal. Test market, faktor eksternal. Nah,
Multivariable analisis ini kita melihat faktor internal dan eksternal. Misal, dari demand and supply-nya, penawaran dan permintaan kita gimana, dari bentuk promosi kita gimana, lalu internalnya apalagi dari segi produksinya, biaya produksinya dan lainnya. Kita memperhatikan beberapa faktor-faktor yang ada. Dan kita memperhatikan faktor dari luar, misalnya apakah tren kita, sales tren kita gimana, apakah ada event atau tidak, dan yang lainnya. Paling bagus multivariable analysis, cuman itu paling sulit dilakukan karena itu istilahnya gambarannya menggabungkan data historical, faktor internal yang ada di perusahaan, dan faktor yang dari eksternal. Dimana kalau kita ngomongin faktor eksternal itu adalah faktor yang sulit sekali kita kontrol. Oke, sampai di sini dulu terkait dengan kita udah ngomongin panjang kali lebar tentang estimasi volume, estimasi price, dan yang terakhir adalah estimasi revenue. Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung terkait dengan semua estimasi itu, silahkan teman-teman tanyakan langsung kepada kami. Nanti kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.